Bayangkan sebuah pagi yang tenang berubah menjadi panggung kiamat. Laut yang biasanya berbisik lembut mendadak meraung seperti singa lapar, memuntahkan dinding air setinggi gedung pencakar langit. Dalam hitungan menit, negeri yang selama ini menyombongkan kekuatan militernya luluh lantak dan ribuan tentaranya terseret tanpa daya. 3.000 serdadu yang dilatih menghadapi peluru dan bom ternyata tak sanggup melawan murka samudra. Namun tragedi paling memilukan justru menimpa bangsa yang sudah lama menderita. Puluhan ribu rakyat Palestina yang bahkan tak punya senjata, selain doa, tersapu habis oleh gelombang yang datang tanpa ampun. Tenda-tenda pengungsi lenyap, jeritan anak-anak tenggelam bersama arus, dan kampung-kampung miskin berubah menjadi lautan mayat. Dunia seakan berhenti bernafas pagi itu. Anehnya, media internasional bungkam. Tragedi yang seharusnya mengguncang bumi justru terkubur di balik berita-berita kecil, seakan ada tangan-tangan yang sengaja menutup mata dunia. Apakah ini sekadar bencana alam atau peringatan ilahi yang sengaja diturunkan untuk mengguncang hati manusia? Inilah kisah gelombang maut yang tak mengenal perbedaan, menghancurkan tembok, melibas senjata, dan menelan ribuan nyawa dalam sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Selamat datang di channel Kahiyang News. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar mendapat syafaat di hari akhir. Saya doakan semoga sehat, kaya raya, dan bahagia. Pagi itu, langit di atas laut Mediterania tampak seperti biasa. Bintang-bintang bertebaran, angin berhembus, lembut, dan ombak hanya berdesir kecil di sepanjang pesisir Israel. Para nelayan menambatkan perahu mereka. Anak-anak Palestina di tepi pantai masih bermain pasir. Sementara tentara Israel yang berjaga di pangkalan militer dekat garis pantai merasa tenang, seolah tidak ada ancaman apapun yang akan datang. Namun, pada detik-detik itulah laut tiba-tiba berubah wajah. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang berbeda dari biasanya. Sebuah dentuman berat, seperti deru ribuan drum yang dipukul bersamaan. Laut bergolak, arusnya berbalik, seolah-olah ditarik dari dasar bumi. Hewan-hewan laut berloncatan ke permukaan, burung-burung beterbangan panik meninggalkan garis pantai. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa apa yang akan datang bukan sekadar ombak biasa. Itu adalah permulaan dari gelombang kematian. Dalam hitungan menit, permukaan laut memunculkan dinding air raksasa setinggi belasan meter. Tsunami yang lahir dari perut bumi itu melaju cepat menuju pesisir. Gelombang itu begitu besar, bahkan dari jarak puluhan kilometer, warga sudah bisa mendengar suara dentumannya. Beberapa orang menjerit, menunjuk ke arah laut, namun jeritan mereka tenggelam oleh deru gemuruh ombak yang semakin mendekat. Di sebuah kota pesisir, seorang ibu Palestina yang sedang menidurkan anaknya terbangun oleh suara aneh. Ia menyingkap, tirai dan matanya membelalak ketakutan. Gelombang hitam setinggi gedung apartemen tengah melaju ke arahnya. Sementara di pangkalan militer Israel, para prajurit yang awalnya mengira itu hanyalah badai pagi, akhirnya tersadar. Mereka berteriak panik, namun sudah terlambat. Gelombang pertama menghantam dengan kekuatan setara ribuan bom. Rumah-rumah di tepi pantai luluh lantak seketika, perahu-perahu terlempar ke daratan seperti mainan, dan jalanan dipenuhi air yang menyeret apapun yang dilaluinya. Suasana berubah menjadi neraka dalam sekejap. Orang-orang berlarian mencari tempat tinggi, namun ombak yang datang tidak memberi kesempatan. Saksi mata menggambarkan langit pagi yang biasanya gelap mendadak dipenuhi cahaya lampu, sirene, dan api dari ledakan. Pangkalan militer Israel yang berada tak jauh dari pantai hancur diterjang gelombang. Gudang amunisi yang ada di dalamnya meledak, menambah kengerian pagi itu. Ledakan demi ledakan terdengar bersahutan, membuat ombak semakin tampak seperti kobaran murka yang tak terbendung. Di sisi lain, rakyat Palestina yang tinggal di kamp pengungsian pesisir tak sempat menyelamatkan diri. Gelombang yang datang tanpa peringatan itu menghancurkan gubuk-gubuk kayu mereka, menyeret anak-anak, orang tua, dan perempuan tanpa ampun. Jeritan mereka memecah pagi, namun hanya berlangsung sekejap sebelum semua tertelan dalam derasnya arus. Kengerian tsunami itu tidak berhenti hanya pada gelombang pertama. Ombak susulan datang lebih tinggi, lebih cepat, dan lebih ganas. Seakan-akan laut tengah menumpahkan seluruh amarahnya kepada negeri yang selama ini menjadi pusat konflik berdarah. Di tengah kegelapan, hanya satu hal yang jelas. Bencana ini akan tercatat sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah Israel dan Palestina.
Ketika fajar mereka, sisa-sisa kehancuran tampak jelas. Laut yang sepagi meraung kini kembali tenang, seolah tak pernah melahirkan maut. Namun di sepanjang garis pantai Israel, pemandangan yang tersisa hanyalah reruntuhan, tubuh-tubuh yang bergelimpangan, dan tangisan mereka yang selamat namun kehilangan segalanya. Di pangkalan militer Asdod, salah satu markas besar Angkatan Laut Israel, kehancuran nyaris total. Barak-barak tentara rata dengan tanah, kapal-kapal perang yang sedang bersandar terbalik atau hancur terbelah dua. Para prajurit yang sedang tertidur lelap terseret arus, tanpa sempat menyelamatkan diri. Laporan pertama menyebutkan lebih dari 3.000 tentara Israel tewas dalam sepagi, angka yang langsung mengguncang dunia militer. Seorang penyintas, tentara muda bernama Ariel, menceritakan bagaimana ia terbangun ketika air sudah mencapai ranjangnya. Dalam kepanikan, ia mencoba meraih senjatanya, seolah bisa melawan ombak dengan peluru. Namun beberapa detik kemudian, ia terseret bersama puluhan rekan satu baraknya. Ia hanya selamat karena terhempas ke atap gedung yang hancur dan bisa berpegangan sampai air surut. Dengan tubuh penuh luka, ia menyaksikan kawan-kawannya hilang satu persatu. Ledakan gudang amunisi menambah jumlah korban. Banyak tentara yang selamat dari terjangan air pertama justru tewas akibat kebakaran dan serpihan logam. Api yang menjalar di atas air menciptakan pemandangan menyeramkan. Ombak bercampur api, seolah laut sendiri terbakar. Bagi Israel, kehilangan ribuan tentaranya dalam satu pagi adalah pukulan telak. Negara yang selama ini membanggakan kekuatan militernya kini mendapati kenyataan pahit. Bukan peluru, bukan roket, melainkan kekuatan alam yang meluluh lantakan mereka. Namun bukan hanya tentara yang menjadi korban. Rakyat sipil Israel di sepanjang pesisir juga tak terhitung jumlahnya yang tewas. Kota-kota kecil berubah menjadi kuburan massal. Mayat-mayat ditemukan tersangkut di reruntuhan bangunan, di cabang-cabang pohon, bahkan terdampar hingga kilometer jauhnya. Sementara itu, di wilayah Palestina yang berbatasan dengan pesisir, jumlah korban jauh lebih memilukan. Gelombang yang menelan kem-kem pengungsi meninggalkan duka mendalam. Puluhan ribu rakyat Palestina tewas terseret arus. Banyak di antara mereka adalah anak-anak dan perempuan yang selama ini sudah hidup dalam penderitaan akibat konflik, kini harus meregang nyawa dalam bencana alam yang tak memberi kesempatan. Organisasi kemanusiaan yang mencoba masuk ke wilayah tersebut menggambarkan kondisi mengerikan. Bau mayat tercium di mana-mana, tangisan mereka yang kehilangan keluarga bercampur dengan jeritan meminta tolong. Namun akses terbatas, jalanan hancur, dan listrik padam total membuat pertolongan hampir mustahil dilakukan dengan cepat. Di berbagai belahan dunia, berita mengenai tsunami ini segera menyebar, namun tidak dengan porsi besar. Media internasional tampak lebih berhati-hati. Beberapa bahkan hanya menyinggung sekilas. Banyak yang mempertanyakan, mengapa tragedi sebesar ini tidak menjadi berita utama dunia? Pertanyaan itu menggantung, namun satu hal pasti, Israel bukan lagi negeri yang sama setelah pagi itu. Ribuan tentaranya tewas, puluhan ribu rakyat Palestina terkubur, dan dunia dikejutkan oleh kenyataan bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, pada akhirnya alam tetap memiliki kuasa untuk menghancurkan. Jika di Israel, berita tentang ribuan tentaranya yang hilang ditelan gelombang dianggap tragedi nasional, maka di Palestina yang terjadi jauh lebih mengiris hati. Bagi bangsa yang sudah puluhan tahun hidup dalam penderitaan akibat blokade dan konflik, bencana tsunami ini bukan hanya ujian, melainkan hantaman yang melumpuhkan seluruh sendi kehidupan. Kem-kem pengungsi yang berdiri rapuh di tepi pantai Gaza menjadi korban paling parah. Gubuk-gubuk kayu, tenda-tenda darurat, dan bangunan seadanya yang sudah rapuh kini tidak lebih dari serpihan kayu dan kain basah. Tsunami menyeret puluhan ribu jiwa Palestina dalam hitungan menit. Anak-anak kecil yang baru saja belajar berjalan, ibu-ibu yang tengah menidurkan bayi, para lansia yang bahkan tak sanggup berlari, semuanya ditelan air bah tanpa perlawanan. Di sebuah sudut pantai Gaza, seorang relawan menggambarkan pemandangan pasca tsunami sebagai kuburan raksasa tanpa nisan. Tubuh-tubuh korban berjejeran, sebagian tersangkut di reruntuhan, sebagian lain hilang terbawa arus ke laut lepas. Para penyintas hanya bisa menangis di antara jasad-jasad yang menumpuk, tak kuasa menguburkan mereka satu persatu karena jumlahnya terlalu banyak.
Ironinya, banyak keluarga Palestina yang sebelumnya lolos dari serangan udara, kini justru meregang nyawa karena gelombang laut. Seorang ayah muda, Mahmud, kehilangan istri dan 3 anaknya dalam sekejap. Ia bercerita dengan suara serak bagaimana mereka tidur di dalam tenda saat terjangan datang. Saat ia terbangun, hanya ada kegelapan dan air yang menyeret segalanya. Ia selamat dengan berpegangan pada batang pohon, tapi ketika fajar datang, ia hanya menemukan tubuh istrinya di antara puing-puing, sementara 2 anaknya tak pernah kembali. Organisasi kemanusiaan yang mencoba masuk ke Gaza menggambarkan situasi yang lebih buruk daripada bencana alam biasanya. Kekurangan alat evakuasi, keterbatasan medis, dan minimnya akses membuat puluhan ribu korban selamat harus berjuang dengan luka-luka terbuka, kelaparan, dan trauma mendalam. Listrik padam total, air bersih sulit ditemukan, dan rumah sakit yang tersisa kewalahan menampung gelombang pasien yang datang setiap jam. Di sebuah rumah sakit kecil di Khan Yunis, dokter-dokter muda yang sudah terbiasa dengan luka akibat bom, kini harus menghadapi korban tenggelam, patah tulang, dan hipotermia. Mereka bekerja tanpa henti, menggunakan cahaya lilin dan senter, karena generator listrik pun tidak lagi berfungsi. Kami tidak lagi menghitung berapa yang meninggal, kami hanya mencoba menyelamatkan siapapun yang masih bernapas, kata seorang dokter yang matanya merah akibat kelelahan. Kehilangan yang dialami Palestina lebih dari sekadar angka. Puluhan ribu orang yang tewas bukanlah sekadar statistik, melainkan generasi yang hilang, keluarga yang musnah, dan mimpi yang terkubur. Di jalanan yang becek dan penuh lumpur, terdengar doa-doa lirih, ratapan ibu-ibu, serta pekikan anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. Bencana ini mempertegas kenyataan pahit. Bagi Palestina, derita tampaknya tidak pernah mengenal batas. Di sisi lain, ada suara-suara yang mulai melihat tragedi ini dengan sudut pandang berbeda. Beberapa tokoh agama Palestina menyebut tsunami sebagai tanda kebesaran Tuhan, sebuah ujian sekaligus peringatan bahwa kehidupan dunia hanyalah fana. Namun bagi rakyat kecil yang kehilangan segalanya, kata-kata itu terasa berat untuk dipahami. Yang tersisa hanya kesedihan mendalam dan pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa penderitaan seakan tidak pernah berhenti? Biasanya ketika sebuah negara besar mengalami bencana, media internasional berlomba-lomba menayangkan liputan eksklusif, menurunkan headline besar, bahkan menggelar siaran langsung dari lokasi. Namun anehnya, tsunami dahsyat yang menewaskan lebih dari 3.000 tentara Israel dan puluhan ribu rakyat Palestina justru tidak mendapatkan sorotan yang semestinya. Sebagian media barat hanya menyinggung sekilas, dengan bahasa yang dingin dan angka yang diperkecil. Gelombang besar melanda pesisir Mediterania, begitu bunyi salah satu judul berita dari surat kabar besar, seolah hanya badai kecil yang melanda. Jumlah korban pun ditulis samar, tidak menyebut angka pasti, dan hampir tidak menyinggung penderitaan rakyat Palestina sama sekali. Kebungkaman media ini memicu tanda tanya besar. Mengapa tragedi sebesar ini ditutupi? Apakah ada kepentingan politik yang bermain di balik layar? Banyak pihak menduga bahwa Israel berusaha mengendalikan informasi, karena kehilangan ribuan tentaranya dalam satu malam adalah aib besar bagi negara yang selama ini membanggakan kekuatan militernya. Di sisi lain, penderitaan rakyat Palestina yang begitu besar tidak dianggap penting karena dunia sudah terbiasa membisu terhadap derita mereka. Di negara-negara Arab, suasana berbeda. Tragedi tsunami ini justru dianggap sebagai bukti nyata kebesaran Tuhan. Di masjid-masjid, khotbah Jumat dipenuhi dengan seruan bahwa bencana ini adalah peringatan bagi penguasa zalim. Ribuan orang turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan doa dan seruan solidaritas untuk rakyat Palestina. Namun di balik euforia itu, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah dunia akan peduli? Apakah komunitas internasional akan turun tangan, membantu, atau sekali lagi membiarkan Palestina menanggung luka sendirian? Seorang analis politik dari Turki menulis dalam artikelnya bahwa tragedi ini bisa menjadi titik balik sejarah. Israel kini melihat bahwa tembok, senjata, dan teknologi tidak ada artinya di hadapan kekuatan alam. Sedangkan Palestina, meski terluka parah, kembali menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetap bertahan, bahkan ketika alam sekalipun seakan menolak memberi mereka ruang hidup. Namun di ruang-ruang redaksi media besar dunia, keputusan untuk bungkam tetap berdiri kokoh. Tayangan tentang tsunami lebih sering digantikan dengan berita politik internasional atau hiburan.
Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menghapus tragedi ini dari ingatan publik global. Bagi rakyat Palestina, tsunami bukan hanya bencana, melainkan babak baru dalam sejarah panjang penderitaan mereka. Mereka kini hidup di antara puing-puing, kehilangan keluarga, dan dihantui rasa takut akan gelombang susulan. Sementara bagi Israel, luka terbesar bukan hanya hilangnya ribuan prajurit, melainkan retaknya rasa percaya diri sebagai negara yang dianggap kuat dan tak terkalahkan. Tragedi ini menyisakan sebuah renungan. Apakah manusia benar-benar berkuasa atas hidupnya, ataukah hanya bidak kecil dalam permainan besar alam dan takdir? Gelombang laut yang datang tanpa peringatan telah menjawab dengan cara yang paling keras. Ia merobohkan tembok pertahanan, menghancurkan kota, dan menenggelamkan ribuan nyawa tanpa pandang bulu. Akhir dari semua ini adalah pertanyaan yang tidak pernah sederhana. Apakah dunia akan mengingat tsunami ini sebagai tragedi kemanusiaan terbesar di tanah konflik, ataukah ia akan terkubur dalam kesunyian, tertutup debu kepentingan politik dan kebisuan media? Yang pasti, bagi mereka yang selamat, ombak malam itu akan selalu menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan, sebuah tanda bahwa ketika alam berbicara, manusia hanya bisa berlari atau tenggelam dalam keheningan. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga sehat, kaya raya dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.